Wajib diproses. Penyerang Ade Armando memang tidak beradab dan pengecut, munafik Khawarij. Ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Saya mengecam keras aksi anarki dari sekelompok manusia yang berkelakuan seperti hewan. Saya mengecam keras. Ini kelakuan yang biadab. Dan sudah kita duga, makanya dari awal saya selalu wanti kepada adik-adik mahasiswa, hati-hati jangan sampai disusupi. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Ini ada gambar saya tunjukkan anggota yang melakukan evaluasi menolong saudara Ade Armando. Seberapa parah jaringan radikalisme di kampus-kampus kita? Sangat parah. Mereka bukan saja ada di sana, mereka menguasainya. BIN dan BNPT sudah mendapat kajian bahwa 39% mahasiswa di Indonesia mendukung radikalisme. Bahkan Setara Institut mengabarkan ada 10 kampus negeri yang sudah terpapar radikal, mulai dari UI, ITB. Aksi pengeroyokan terhadap Ade Armando adalah bukti paling jelas sejelas-jelasnya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak berakal sehat, bengis, niradab, dan pengecut karena main keroyokan. Serta mereka ini adalah kaum munafik karena sempat beredar video saat menyerang ini berteriak darahnya halal. Yang dimaksud Ade. Ciri kaum munafik begitu atau Khawarij. Sebab di bulan-bulan seperti ini itu dilarang menumpahkan darah. Tetapi oleh orang semacam ini justru melakukan aksi barbar. Kekejaman yang mereka lakukan itu juga terlihat dengan cara memperlakukan Ade Armando secara tidak senonoh. Celana Ade diturunkan atau dibuka sehingga Ade sempoyongan saat aparat mengamankannya. Ade hanya menggunakan celana dalam dan kaos, sungguh niradab dan terkutuk. Apakah itu akhlak orang-orang yang beragama? Pantas saja ada banyak orang yang sudah mulai jenuh dengan tema-tema agama kalau ternyata banyak yang mengaku beragama tetapi melakukan pelanggaran ajarannya. Katanya di bulan Ramadan ini setan itu diikat sehingga tidak berkeliaran. Ternyata setannya malah melakukan aksi kekerasan saat demo. Setan rupanya sudah pensiun dan digantikan orang lebih goblok dan niradab dari setan. Kadrun ternyata tidak paham bagaimana caranya berdialog yang baik dan mengedepankan solusi. Para kadrun itu gemar persekusi. Ini sudah terjadi sejak mereka dibentuk oleh oknum elit rezim, di mana PKS dan sekutunya menyeburkan ideologi berciri Khawarij, termasuk gaya-gaya HTI, FPI, dan sejenisnya. Apa yang dilakukan oleh para penyerang Ade Armando itu adalah bentuk tindakan barbar yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, atau memang mereka itu tidak punya akal sehat? Kadrun yang menyerang Ade Armando secara kurang ajar itu sudah dibentuk oleh para elit yang gemar memprovokasi dengan tema jualan agama, komunis, dan segala macam hembusan kebencian. Akal sehat mereka benar-benar dipenggal, sungguh tidak beradab, tak berperkemanusiaan. Apakah Komnas HAM akan bersuara soal hal ini? Apakah si Fadli dan Rocky Gerung peduli kemanusiaan? Atau malah mereka bersorak? Dan bagi yang merayakan kekurang ajaran ini tentu saja, termasuk orang-orang yang kurang adab, membiarkan kekerasan terjadi dan parahnya mengatasnamakan agama. Manusia itu bisa mulia karena akalnya, tetapi menjadi rendah dan bahkan bisa lebih rendah dari binatang jika akal sehatnya itu tidak digunakan dengan maksimal, sehingga bertindak buas, tidak beradab, dan sadis. Jikapun misalnya Ade Armando itu dinilai jahat, orang baik pasti tidak akan memperlakukan Ade Armando begitu kejam dan sadis. Bahkan sampai membuka celana yang sudah pasti bukan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan perbuatan semacam itu. Jadi fix sudah bahwa penyerang Ade Armando ini bukanlah orang-orang yang taat pada agama. Justru mereka bertindak dan membenarkan keneradabannya dengan mengataskan agama. Ada pembenaran atas perilaku yang menurut mereka begitu heroik, padahal adalah pengecut yang lebih memalukan.
Siapa yang punya ide melakukan penyerangan itu? Dan siapa yang begitu sempat punya ide melepas celana Ade Armando? Ini jelas-jelas perilaku barbar, perilaku yang tidak mendidik, perilaku yang lebih setan dari setan. Kehadiran Ade Armando di lingkungan demo dari keterangannya sendiri yang beredar adalah memantau dan bahkan mendukung aksi mahasiswa berdemo agar menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan isu 3 periode. Namun apa yang terjadi? Kok Ade malah diserang? Dari kabar yang beredar di WA, Ade Armando sepertinya sudah dibidik. Ade sudah dipantau, jadi seperti ada dendam dari pihak-pihak yang selama ini tidak bisa menggunakan akal sehatnya, sehingga hanya bisa melakukan penyerangan, pengeroyokan dan sudah pasti pengecut, karena dilakukan ramai-ramai. Tidak mungkin mereka mau melakukannya sendiri. Inilah orang-orang yang sangat rendahan, dan ada sekelompok orang yang menuduh Ade anti-Islam. Padahal selama ini Ade berusaha agar orang itu berpikir dengan sehat, agar menyikapi teks-teks agama dengan baik, sehingga tidak berkelakuan seperti IS. Maka dengan demikian perilaku orang-orang yang menyerang Ade Armando adalah bibit-bibit IS, radikalisme intoleran. Tidak habis pikir jika orang-orang macam itu begitu mudah mendapatkan senjata, sudah pasti akan membuat negara ini seperti Suriah, hancur berantakan. Indonesia harus dirawat dengan pemikiran-pemikiran jernih, bukan dengan sikap barbar. Sikap barbar dan pengecut seperti itu adalah sikap yang sama dipertontonkan oleh kelompok 212 dan sekutunya, yang hanya meluapkan kebencian dan kemarahan dengan cara-cara dungu. Jadi semoga para pelaku itu segera ditangkap dan diberi hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetap harus diberi efek jera. Ini negara hukum, bukan negara semau-maunya para kadrun. Demo yang terjadi seharusnya menyampaikan aspirasi, bukan malah menurunkan celana Ade Armando dan memperlakukannya dengan keji. Nauzubillah min zalik. Bulan puasa dikotori dengan perilaku kurang adab dan keji. Jelas para penyerang itu bukan orang yang beragama, tapi orang-orang jahiliyah yang mengaku paling hebat dan benar. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?